Lanjutan part 2 dari novel Kidnap episode 6. Min mengantar Ki ke studio. Ki melihat sekeliling dengan ekspresi bertanya-tanya. Bagian luar studio terlihat seperti dunia akhir. Selain itu juga terdapat perlengkapan syuting. Para kru sedang menyiapkan kamera, lampu, dan instrumen. Min menuntun Ki untuk mencari seorang wanita posisi sebagai asisten direktur. Min Wei menyapanya begitu dia melihatnya. Ipang, Sawadee-krap. Min, terima kasih banyak telah datang membantu. Aku rasa aku tidak dapat menemukan siapapun. Pekerjaan ini terlalu mendesak. Sama-sama, Vi. Aku membawa seorang teman bersamaku. Oke, ayo kita isi hingga memenuhi seluruh frame. Ki tampak bingung dan tidak mengerti apa itu. Ki menoleh ke arah Min. Ayo, kamu bisa bersiap di sana. Mengenakan riasan zombie membutuhkan waktu. Pang menunjuk ke arah area riasan tempat para pemain ekstra berkumpul. Ki mendengarnya. Dia segera mengerutkan kening. Zombie? Min tersenyum, memasang wajah mengejek ke arah Ki dan mengangkat kedua tangannya. Bertindak seolah-olah dia akan mencekik leher Ki dengan lembut. Sambil mengeluarkan suara seperti zombie, Ki menghela nafas. Oke, ikuti arahannya. Tidak perlu stres. Min dan Ki memakai riasan dan efek zombie. Kemudian dipanggil untuk standby di lokasi syuting bersama ekstra zombie lainnya. Ki masih memasang ekspresi tertekan di wajahnya. Min lalu membungkuk dan berbisik pada Ki, zombie tidak dapat mengingat kehidupan. Kamu memarahiku karena terlalu banyak bermain-main. Aku menunggu untuk bertemu denganmu. Aku melihatmu sepanjang waktu. Min mengungkapkan apa yang sebenarnya dia pikirkan. Ki sedikit terhenti. Aku merasa kesal karena hatiku mudah berdebar dengan kata-kata seperti ini. Tapi itu mungkin karena itu Min. Karena kita Min mengatakan yang sebenarnya. Action, Min dan Ki tampil seperti yang telah diberi pengarahan sebelumnya. Min dan Ki bertindak seolah-olah mereka telah ditembak. Ki terjatuh sebelum Min menjadi orang berikutnya yang tertembak dan jatuh ke tanah. Sebelum ekstra zombie yang lainnya jatuh menimpa Ki, Min menggunakan seluruh kekuatannya memikul beban orang lain yang terjatuh sendiri, tidak membiarkan Ki terhimpit hingga lengan Min mulai gemetar menahan beban. Namun syutingnya memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Pada akhirnya, Min tidak bisa menahan tubuhnya hingga Min terjatuh begitu dekat dengan Ki, hingga hidung mereka bersentuhan. Ki sedikit terkejut, menutup matanya untuk bersiap menghadapi dampaknya. Yang ada hanya nafas panas Min yang mengalir di pipinya. Ki membuka matanya dan melihat Min sedang menopang sikunya. Ki memandang Min tertegun. Min tersenyum pada Ki seolah ingin memberitahu Ki betapa bahagianya dia dengan apa yang dia lakukan. Hingga adegan terakhir syuting, di mana semua zombie dieliminasi dan dilempar bersama-sama ke tanah. Begitu juga Ki dan Min. Mereka berdua tergeletak di tanah seperti sudah mati. Hanya Min yang meninggal. Dalam posisi dengan satu tangan terentan, sehingga Ki bisa mendapat tempat untuk menyandarkan kepalanya saat terjatuh. Ki meninggal dalam posisi berbaring sambil ditopang oleh lengan Min. Cut. Lulus. Setelah syuting selesai, Min mengajak Ki ke pojokan untuk duduk. Kemudian mengambil peralatan penghapus riasan. Ekspresi Ki menjadi cerah, padahal kami syuting seharian sampai kelelahan. Mata yang tadinya kusam dan khawatir kini kembali berbinar. Min mencari minuman dan makanan untuk dimakan Ki guna menghilangkan rasa lelahnya. Dan kemudian dialah yang membantu Ki menyeka wajahnya sendiri. Ki mengunyah roti yang tampak lezat. Wajahnya yang biasanya ramping berubah menjadi pipi bulat. Ki pasti menumpuk roti di pipinya. Min tersenyum dan bilang, zombie macam apa? Gak menakutkan sama sekali. Min menggalang ke arah Ki sambil mengusap pipi Ki. Min selalu menjaga Ki dengan baik. Meskipun luka di punggungnya belum sembuh, dia tetap menggunakan punggung itu untuk menopang beban badan orang lain. Min yang sedang berkonsentrasi menghapus riasan. Secara menyeluruh, Min merasakan Ki semakin kuat melihat wajahnya. Dia mengalihkan pandangannya untuk menatap mata Ki. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, ada apa? Jika aku menjadi zombie, apakah kamu akan menembakku? Bisakah kamu percaya bahwa aku akan melakukan segalanya agar tidak menjadi zombie? Tapi jika suatu saat aku yang menjadi zombie, kamu harus melarikan diri dariku. Kenapa? Hidupku tidak berarti. Tidak apa-apa jika aku mati. Tapi jika aku harus melihatmu mati, kurasa aku tidak sanggup mengatasinya. Jadi
Jika suatu saat akulah alasan yang membuatmu berada dalam bahaya, kamu harus lari dariku sejauh mungkin. Oke, sepertinya aku ingin tinggal bersamamu dan Mate. Ki dengan lembut mendorong kepala Min, dan mereka berdua tertawa. Melihat itu Ki tampak dalam suasana hati yang lebih baik. Min merasa inilah saatnya, waktu yang pantas baginya untuk mengutarakan perasaannya kepada Ki. Tapi gantungan kunci yang sudah disiapkan aku menaruhnya di tas di bawah jok motor. Tunggu di sini, aku akan kembali ya. Meskipun Ki sedang duduk sendirian, Ki tetap kagum dengan pemandangan ini. Jadi Ki berjalan dan melihat sekeliling sebelum melihat alat musik keyboard elektrik yang dibawa oleh tim untuk ditempatkan di depan set. Ki merasa hal ini menarik perhatiannya, sehingga dia langsung melihat ke arah keyboard dengan penuh minat, karena sebenarnya yang disukai Ki adalah musik. Ki melihat ke arah keyboard seolah dia sedang bertemu dengan teman lama yang sudah lama tidak diajak bicara. Sebelum menyadarinya, dia tanpa sengaja menyapa dengan menekan jarinya di keyboard. Kemudian, Clair de Lune karya Debussy mulai diputar dan seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya menghilang. Yang ada hanya Ki dan musik yang ia mainkan. Kesedihan, kesendirian, dan kesepian terpancar bersama lagu itu. Ada suara yang menarik Ki keluar dari dunianya. Kamu bermain sangat bagus. Ki dengan cepat melepaskan tangannya dari keyboard. Ki menoleh untuk melihat sumber suara. Ki melihat bahwa itu adalah seorang pria tampan, kira-kira seusia dengan Ki. Dia mempunyai tanda di lehernya yang bertuliskan artis. Maaf, saya baru saja melihat keyboardnya, dan jari saya terlalu cepat untuk memainkannya. Tidak apa-apa, karena itu bagus. Musisi itu tersenyum pada Ki. Melihat Ki dengan penuh minat, orang di depan mendekat ke arah Ki. Bisakah kamu memberiku pelajaran? Aku sudah lama berlatih di bagian sebelumnya. Masih belum bisa bermain sebaik kamu. Ki bahkan tidak sempat menjawab ketika dia melihat musisi itu semakin mendekati Ki dibandingkan sebelumnya dan mulai memainkan jari-jarinya di keyboard. Dia menunjukkan kepada Ki bahwa dia tidak bisa memainkan bagian itu. Tapi itu bukan cara bermain yang dimaksudkan, itu salah. Sungguh, aku benar-benar tidak bisa bermain. Sang musisi menegaskan sambil memasang wajah nakal. Ki menggelengkan kepalanya dan terpaksa menjelaskan cara bermainnya. Meskipun aku tahu itu, bahwa dia sudah tahu. Tidak jauh dari tempat Ki Min yang dari awal berdiri melihat dan memperhatikan, tapi aku tidak berani masuk. Aku melihat senyum dan ekspresi ceria Ki, dan aku ada di dekatnya. Saat mereka berdua mulai berbicara tentang musik, banyak kata-kata yang Min tidak mengerti saat mendengarkannya. Saat itulah Min menyadarinya bahwa Min dan Ki berbeda. Dulu Min mengajak Ki untuk tinggal di dunia Min, dunia di mana hanya ada makanan untuk dimakan dan dirawat selama mimpi buruk, menghiburnya saat dia merasa tidak enak. Kehidupan seperti itu, Min yakin bahwa dia mengurus Ki tanpa gagal. Tapi kehidupan di rumah Min bukanlah kehidupan Ki yang sebenarnya. Apalagi jika ada orang lain yang masuk. Orang lain bahkan adalah pemilik lagu tersebut. Sedangkan Min hanyalah seorang pemain ekstra senilai 800 baht. Sedangkan orang itu memiliki minat yang sama dengan Ken. Status mereka mungkin serupa. Min menemukan bahwa ketika dia kembali ke dunia nyata, Min benar-benar dikalahkan. Ketika aku memikirkan hal itu, aku tidak berani campur tangan. Hatiku sakit. Perasaan yang tidak ada harapan bagi orang sepertiku, entah berapa kali lebih menyakitkan dari sebelumnya, karena aku sangat mempercayai kalau aku bisa menang dalam cinta ini. Min tahu bahwa dia mungkin terlalu sensitif untuk berjalan ke Ki dan musisi itu. Jika aku masuk, aku akan merusak suasana. Pada akhirnya, Min memutuskan untuk keluar dan mencari tempat duduk untuk menunggu Ki. Min duduk di bangku. Matanya masih menatap gantungan kunci di tangannya, ragu-ragu tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Ki berjalan ke arahnya, hingga membuatnya tidak memperhatikan Ki datang. Aku di sini, aku sudah lama mencarimu. Min mendengar suara Ki dan buru-buru memasukkan gantungan kunci ke dalam sakunya. Min menoleh, bahkan tidak menyadari kalau dia sedang memasang wajah seperti anak anjing yang dibuang. Ki terkejut, apakah ada yang salah? Apakah kamu juga bisa bermain musik? Aku tidak tahu sama sekali. Apakah kamu baru saja melihatku? Min tidak menjawab apapun. Ki tahu kalau Min melihatnya berbicara dengan musisi itu dan bisa memahami ekspresi kesal Min saat ini. Jadi Ki ingin menggoda Min. Ya, aku suka musik. Jada, apa yang membuatmu marah? Aku hanya tidak suka kalau aku tidak tahu apa-apa tentangmu.
Kenapa aku belum pernah melihatmu bermain musik sebelumnya? Beritahu aku. Lalu kenapa aku harus memberitahumu? Ki bingung. Ya, katakan saja padaku. Kamu berbicara kepada mereka bahkan. Aku tidak tahu harus berbicara apa dengan mereka. Mungkin tidak seperti musisi itu. Min mulai mengeluh lebih dari sebelumnya. Ki berusaha menahan dirinya sekuat tenaga agar tidak tertawa terbahak-bahak. Oh, musisi itu mudah diajak bicara. Semua yang dia katakan aku paham. Oh, kalian sangat memahami satu sama lain. Kamu dapat kembali dan berbicara dengannya lagi. Aku bisa menunggumu di sini. Min tidak bisa menjaga ketenangannya. Tunggu dulu. Maksudmu, jika aku benar-benar ingin berbicara dengannya, kamu mau duduk dan menungguku? Ya, benar. Jawab Min segera seolah-olah itu adalah sesuatu yang dilakukan semua orang. Tapi ketika Min melihatnya, Ki memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Min buru-buru menjelaskan, aku sudah berjanji. Meskipun kamu berjalan dalam tidur tapi aku masih terjaga, aku menepati janjiku. Ki melihat Min mulai mengeluh dan terlihat sangat menyesal. Jadi dia memutuskan untuk berhenti menggoda Min. Kamu mengatakan itu meskipun kamu tidak melepaskan tanganku? Min terkejut, Ki sedikit ragu, namun memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Oh, hari itu aku tidak berjalan dalam tidur. Lalu kenapa kamu mengatakan itu? Atau sebenarnya, kamu tidak ingin aku memikirkan apapun tentangmu? Ki menggelengkan kepalanya, tidak menatap Min dan tidak menjawab apapun. Kamu sudah tahu kalau aku menyukaimu, ha? Tanya Min. Oh, jawab Ki dengan nada yang begitu tenang hingga sulit membaca apa yang dipikirkannya. Apakah kamu tidak nyaman? Min menatap wajah Ki. Ekspresi wajahnya masih khawatir dengan perasaan Ki lebih dari segalanya. Ki menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Perlahan Min merasa lega. Sebenarnya, aku punya sesuatu untukmu. Aku yang mendesainnya sendiri. Min mengambil gantungan kunci dan menyerahkannya pada Ki. Ki mengambilnya dan melihat huruf V di tangannya. Diucapkan loh, tapi aku ingin Ki menjadi bagian dari kata cinta. Jadi aku menggunakan huruf Ki bukan huruf A. Mungkin akan terlalu rumit. Tidak kok, gantungan kunci ini dan kamu, tidak ada yang rumit sama sekali. Aku menyukainya. Min membaku, menatap Ki penuh harap, tapi mata Ki menjadi kusam. Tapi yang ribetnya aku. Aku pura-pura tidak ingat malam itu, karena aku tidak tahu bagaimana perasaanku padamu. Bagiku, itu sulit. Aku perlu waktu untuk memikirkannya. Min memikirkan kata-kata Ki sejenak. Dia tersenyum dan mengulurkan tangan untuk memegang tangan Ki yang memegang gantungan kunci. Aku mengerti, pikirkan perlahan. Aku bisa menunggu. Tidak apa-apa jika kamu belum siap untuk mencintaiku. Membiarkan aku menjagamu seperti ini saja sudah cukup. Ya meski menjawabnya begitu ketulus, namun dalam hati Kia diliputi rasa terima kasih kepada Min. Ki tidak tahu apa yang membuat Min begitu menyukainya. Mungkin karena ini Min orang yang siap untuk mencintai, siap mengabdikan seluruh hatinya untuk orang lain. Meskipun aku tidak tahu apakah aku akan kecewa atau puas, cinta seperti ini adalah tips cinta Min dan Ki hanya beruntung memilikinya secara kebetulan. Tampaknya jawaban Ki singkat saja. Ekspresi Ki tenang dan orang di depannya masih memasang ekspresi seolah tidak yakin apakah dia benar-benar nyaman atau tidak. Pada akhirnya, Ki tersenyum pada Min, membenarkan bahwa dia senang Min tinggal di sisinya. Jika bukan karena itu, aku tidak akan memintanya malam itu. Terima kasih banyak untuk semua yang telah berlalu. Apakah ini tentang hari ini? Cerita hari ini juga bersambung.